Banyak sekali yang meminta saya untuk membahas kaitannya tentang hukum musik dalam Islam. Rasanya bahasan ini tidak akan mungkin bisa saya tuntaskan, karena memang masalah ini butuh dikaji dalam waktu yang tidak singkat dengan membedah berbagai macam pendapat yang berbeda satu sama lain antara ulama-ulama klasik dengan ulama-ulama kontemporer. Tetapi, izinkan saya untuk memberikan gambaran, paling tidak supaya antum tahu bahwa bahasan ini adalah bahasan yang merupakan medan pertempuran ilmu, bukan sekedar tawuran. Sehingga ketika antum tahu medan sebenarnya, antum tahu bahwa perang itu butuh logistik, butuh amunisi, bukan sekedar tawuran yang hanya bermodal nekat dan berani. Fakta yang pertama, mayoritas ulama dari 4 madhab memang mengharamkan musik dalam Islam. Fatwa ini bisa kita temukan tersebar dalam berbagai macam kitab-kitab fikih madhab yang membahas tentang hukum musik dan nyanyian. Yang kedua, bahkan ada klaim ijma dari sebagian ulama yang menyatakan bahwa seluruh ulama kaum muslimin itu telah bersepakat bulat akan keharaman musik. Klaim ijma akan keharaman musik ini dinyatakan diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, kemudian dinyatakan juga oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Yang ketiga, namun demikian, klaim ijma ini mendapatkan sanggahan dari ulama-ulama yang lainnya juga. Imam Syaukani misalnya mengatakan, wa qad ikhtulifa fil ghina'i ma'alati minal alatil malahi wa biduniha. Hukum nyanyian itu diperselisihkan, baik menggunakan alat musik ataupun tidak menggunakan alat musik dan alat-alat yang lainnya. Yang keempat, alat musik itu ada berbagai macam ragam. Di sini pun ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Bahkan kalau kita buka dari sebagian ulama yang membahas tentang masalah ini, mereka masih memerinci tentang hukum musik. Al-Imam Ibnu Jama'ah dalam kitab beliau Al-Ittihab membagi hukum musik itu menjadi 8 bagian. Demikian juga Imam Ibnu Hajar itu membagi hukum musik menjadi 6 hukum. Dari yang mengharamkan sampai ada musik yang dibolehkan. Misalnya alat musik yang ditiup seperti seruling, mayoritas ulama cenderung mengharamkannya. Sedangkan alat musik yang dipukul seperti rebana, mayoritas ulama cenderung membolehkannya, terlebih kalau yang memukul adalah kaum wanita. Fakta yang kelima, sebagaimana mayoritas ulama klasik, khususnya ulama-ulama madhab, mengharamkan musik, sebaliknya ulama-ulama kontemporer tidak sedikit, bahkan diklaim sebagai mayoritasnya, membolehkan hukum musik yang tidak mengandung unsur keharaman. Yang keenam, kaitannya dengan fakta yang kelima, karena memang musik itu secara umum bisa diklasifikasikan menjadi 2. Ada musik yang berisi kesia-siaan, bahkan mengandung kemaksiatan. Ada musik yang digunakan untuk mengiringi nasyid yang intinya mengajak kepada ketaatan, semangat untuk berjihad, atau minimal berbicara tentang hal-hal yang mubah. Sehingga para ulama kemudian menjadikan bahwa fakta-fakta ini sebagai pertimbangan untuk menghukumi musik. Jika musik itu melahirkan keharaman, maka hukumnya haram. Jika musik itu melalaikan, maka hukumnya makruh. Tetapi kalau musik itu berisi tentang hal-hal yang bermanfaat, maka hukumnya bisa dibolehkan. Yang ketujuh, ulama-ulama yang membolehkan mendengarkan musik, itu bukan berarti menyuruh agar umat Islam itu menikmati musik, apalagi mendengarkan nyanyian yang haram. Tetapi mengharamkan sesuatu yang mubah, apalagi dipandang bahwa ini adalah ijma, itu bukan perkara yang ringan. Menyelisih sesuatu yang diharamkan secara ijma, itu bukan hanya menjatuhkan kepada dosa besar, bahkan bisa dihukumi murtad. Misalnya, ulama ijma tentang wajibnya sholat 5 waktu. Kemudian ada yang mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib. Dia bukan hanya berdosa, tetapi bisa jatuh kepada hukum murtad. Demikian juga dengan hukum musik ini. Kalau ulama telah ijma akan keharamannya, kemudian ada yang sengaja menghalalkannya, dia bisa jatuh kepada hukum murtad. Dan para ulama ketika menghadirkan hukum-hukum bahwa ternyata hukum musik itu masih diperselisihkan, itu bukan untuk menganjurkan agar kita menjadi penikmat musik, tetapi membolehkan mendengarkan sesekali dan supaya tidak dipandang bahwa ini adalah ijma yang sudah qat'i. Yang kedelapan, fakta yang harus kita ketahui bahwa memang tidak ada ayat atau hadis yang secara pasti menyebut kata musik. Kalau toh ada, itu menurut pendapat sebagian ulama dan kemudian dibantah oleh ulama yang lainnya. Misalnya penafsiran Ibnu Abbas atas sebuah ayat bahwa ayat ini berbicara musik, ini adalah penafsiran yang diterima oleh sebagian kalangan dan kemudian ditolak oleh ulama yang lainnya. Demikian juga dengan hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang musik, itu juga dianggap masih memiliki dalalah hukum yang berbeda. Kita perlu ketahui bahwa para ulama itu berbeda pendapat tentang hukum musik dan nyanyian dalam perbedaan yang sangat tajam. Ada yang mutlak mengharamkan nyanyian dan musik. Kemudian grade di bawah itu ada yang membolehkan nyanyian yang tanpa musik. Kemudian ada yang ketiga yang mengklasifikasikan jenis alat musiknya. Kalau yang dipukul, maka itu boleh. Tetapi kalau yang ditiup, dipetik, itu tidak boleh. Kemudian di bawah itu ada yang membolehkan nyanyian dengan alat musik, meskipun dengan dipetik. Kemudian di bawahnya itu ada yang membolehkan bukan hanya yang dipukul, dipetik, tetapi juga ditiup. Termasuk nanti ada ulama yang mengklasifikasikan bahwa nyanyian itu boleh dan tidak boleh dari isinya. Kalau mengandung nasihat atau memompa semangat untuk berjihad, maka itu hukumnya boleh. Tetapi kalau mengandung unsur kesia-siaan, apalagi mengajak kepada kemaksiatan, maka hukumnya haram. Dan berbagai macam pendapat yang lainnya. Kalau kita menyatakan, kan yang lebih selamat menjauhi musik. Ya, yang benar seperti itu.
Tetapi dalam kehidupan bersama, cara beragama yang selamat itu bukan hanya ketika kita memilih pendapat yang paling unggul, yang paling hati-hati. Termasuk bentuk kehati-hatian dan keselamatan dalam beragama, kita tidak mudah menghukumi sesat, salah, haram, untuk sesuatu yang masih diperbeda pendapatkan. Dan sikap seperti ini juga hanya mungkin bisa kita lakukan kalau kita memiliki wawasan yang luas atas perbedaan pendapat di kalangan para ulama.